Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mohari. Wawancara Pro 3. Pak Abdul Mohari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Edi. Iya, evaluasi BNPB di hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin bagaimana nih, Pak? Iya, dari hasil operasi selama 6 hari kemarin, kita secara umum memang api di bagian dalam itu masih ada, dan ini yang menyebabkan masih ada penyebaran luasan daerah terbakar dari awalnya 7 hektar, kemudian 12 hektar, 15 hektar, dan 15 hektar terakhir ya, bukan 18 hektar ya. 15 hektar, oke. Nah, dari 15 hektar ini sebenarnya 40%-nya itu sudah padam dan bisa dikendalikan. Artinya saat ini sudah masuk dalam fase pendinginan. Yang 60%-nya ini memang ada di posisi bagian puncak sebelah utara dan ada jurangnya di situ, sehingga medannya ini cukup sulit untuk bisa dilakukan kontinuitas dari penyiraman. Karena waterbombing itu kan instantaneous ya, menyiram, tetapi untuk bisa secara kontinu diteruskan oleh damkar di darat ini medannya cukup sulit. Tapi ini kita upayakan dengan membangun posko di puncak timbulan sampah sehingga shifting personel itu bisa lebih cepat. Dan kita akan menambah 2 lagi heli waterbombing, satunya sudah direposisi dan kita harapkan hari ini bisa sudah mulai bertugas. Dengan adanya 3 heli waterbombing ini kita harapkan percepatan dari pemadaman yang 60% sisa lahan terbakar ini bisa kita optimalkan. OMC masih belum bisa kita lakukan karena pertumbuhan awan hujan seperti yang kita lihat sekarang ini sangat tipis sekali, karena memang kita sudah masuk fase El Nino ya, sehingga kita akan optimalkan dari waterbombing, kemudian injeksi selang ke bagian dalam timbulan sampah dan didukung oleh penyiraman secara horizontal oleh lebih kurang 30 hingga 50 unit mobil damkar yang bertugas bergantian, Pak Rudi. Oke. Selain dari unit damkar, berapa unit lain Pak yang dikerahkan juga untuk mempercepat pemadaman sekitar 60% yang masih belum tertangani nih, Pak Abdul Mohari? Ya, untuk penyiraman tentu unit damkar, tidak bisa ada yang lain kan. Tetapi kita tambahkan dengan injeksi pipa langsung ke bagian dalam timbulan sampah itu. Oke. Nah, yang menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemadamannya sampai dengan saat ini apa saja nih, Pak? Pertama ini kan timbulan sampah kita itu 50, mungkin lebih dari 50% itu adalah sampah plastik ya. Sehingga ini pada saat kondisi panas, penyebaran api itu sangat cepat. Apalagi ada angin yang cukup kencang sehingga proses penyebaran api itu tidak sebanding dengan air yang kita siramkan ke bagian sampah, dan tidak cukup karena ini sampahnya sampah plastik. Ketika kita siram dari atas itu penetrasi air ke bawah itu juga terhalang oleh plastik ini sendiri, sehingga memang kita harus menggunakan beberapa metode termasuk dengan menggali juga dengan alat berat, penyiraman, kemudian digali dengan alat berat, disiram lagi, disuntik dengan pipa injeksi, kemudian waterbombing, dan kombinasi-kombinasi ini yang kita optimalkan. Dan sekali lagi kita terus melihat situasi kebutuhan di lapangan. Ketika kebutuhan unit damkar misalkan diperlukan lebih banyak, maka alhamdulillah dari Kota Tangsel, Kota Tangerang, Provinsi Banten itu juga sudah mengirimkan
tambahan unit damkar, BNPB menambah satu lagi unit heli waterbombing, dan kita harapkan semoga ini bisa optimal. Untuk sumber air terdekat bagaimana Pak dalam membantu proses pemadamannya sendiri? Kalau sumber air tidak ada masalah ya, banyak empang dan embung di sekitar lokasi, jadi untuk waterbombing juga tidak ada masalah, untuk personil atau mobil unit pemadam kebakaran juga tidak ada masalah. Iya. Sampai dengan saat ini ada berapa banyak warga yang memang perlu dipindahkan akibat kepulan asap yang terjadi di sekitar lokasi nih, Pak Abdul Muhari? Yang paling dekat itu ada 15 KK, 53 jiwa ya. Kemudian ada tambahan kemarin tadi malam itu 163 jiwa, malam sebelumnya 232 jiwa. Tetapi rata-rata saudara-saudara kita ini ke tempat evakuasi di kantor desa Tanjung Mekar itu hanya malam hari, kemudian siang hari kembali beraktivitas, dan malam hari karena akan istirahat dan perlu udara yang lebih baik, saudara-saudara kita ini tidurnya sementara di kantor desa Tanjung Mekar, Kabupaten Tangerang. Ya. Dan Pemkab Tangerang pun juga sudah menetapkan status tanggap darurat Pak ya. Direncanakan akan sampai kapan status ini akan berlaku, Pak Muhari? 4 hari dari tanggal 1, jadi hingga tanggal 14 Juli 2026. Indikator utama yang digunakan BNPB untuk menyatakan lokasi sudah cukup aman, kira-kira harus seperti apakah kondisi yang terjadi minimal di lokasi kejadian ini, Pak? Sudah tidak ada lagi titik api dan sudah masuk pada proses pendinginan. Itu sudah bisa kita kategorikan aman. Karena kalau sudah masuk pendinginan, nantinya asap tidak akan ada lagi yang keluar dari timbulan sampah. Ya, imbauan BNPB Pak bagi masyarakat yang masih mendekati area TPA untuk mungkin melihat atau ingin mengetahui lebih jauh, apa yang bisa disampaikan? Saat ini terbatas ya, masyarakat tidak ada yang mendekati area timbulan sampah karena personil pengamanan dari Polres Tangerang melokalisir lokasi. Jadi ini juga memungkinkan kendaraan operasional damkar untuk bolak-balik masuk keluar ke lokasi kejadian. Jadi untuk masyarakat saya rasa tidak ada yang mendekati daerah terdampak. Baik. Pak Abdul Muhari, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Pak Rudi, terima kasih. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Wawancara Pro 3.